masing-masing berdoa di persilakan. Cukup. Gimana kabarnya hari ini? Tidak sehat. Sakit apa? Baik. Apa? Belum. Kebanyakan minum es. Kebanyakan minum es. Kebanyakan pikiran. Pikir apa aja? Pikir apa nih kak? Oke. Aku absen dulu ya. Alfiya Lutfi. Aman ya, Nur Rahmat. Aprilia Zara. Aura Putri. Bagus Fakirudin. Bayu Saputra. Davastio. Dewi Ratnasari. Dini Adelia. Eka Keisha. Gama Panestu. Sholat. Masih sholat? Pulang. Keviani. Ada. Oke, Eka Wulandari. Indra Wahyu. Jingga. Jingga ada? Laraswati. Kenapa? Gak tahu. Ada statis. Indo Aji. Buki Danuri. Muhammad Marizal. Ina Nurstiani. Minta Hidayat. Putri Adelia. Rani Rinjani. Rio Putra. Rizky Putri. Surya Yuga. Talita Nur. Wahid Putro. Yusinun. Dia sampai 2 orang ya. Kemarin kita udah berkelompok ya? Oke, ada yang nggak berkelompok? Siapa yang nggak berkelompok? Oke, ada berani kelompoknya mempresentasikan? Enggak. Ada berani? Kelompok siapa? Ayo silakan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan ini yang jauh. Soal 1 gambaran diagram besar dari data di atas. Ini adalah diagram kami menggunakan spreadsheet karena agar lebih akurat titik-titiknya. Gambarlah prediksi garis spesifik dari hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Prediksi garis spesifik dari kelompok kami adalah ini. Karena menurut kami,
Tiga, jelaskan alasan mengapa kalian menggambar garis lurus seperti itu. Kami menggambar garis lurus seperti ini kan, karena menurut kami, kelompok kami, garis tersebut adalah garis spesifik karena jaraknya paling dekat dengan titik yang ada di dalam diagram pecah ini. Bandingkan prediksi garis spesifik yang telah kalian buat dengan prediksi garis spesifik yang digambar oleh teman-teman kalian serta bandingkan alasan kalian. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan dari berbagai ide atau gagasan yang menurut kalian paling tepat untuk membuat suatu garis spesifik. Menurut kelompok kami, untuk membuat garis spesifik yang tepat adalah dengan menggambar garis yang memiliki jarak terdekat atau paling dekat dengan semua titik yang ada di diagram pecah. Kesimpulan dari kelompok kami adalah semakin dekat garis ke semua titik yang ada di dalam diagram pecah, maka garis spesifik semakin tepat atau akurat. Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Tapi siapa tahu dari kalian jago. Mungkin garisnya bisa gini sih. Pikirannya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Ada mungkin yang pakai manual itu tadi kan eksklusif ya. Mungkin ada teman-teman yang pakai manual bisa siapa tahu berbeda. Ada yang berbeda? Mau bertanya? Mungkin bertanya kenapa C-nya di situ bisa. Ada bertanya nggak? Nggak ada? Bagus. Ada bertanya? Kemarin siapa? Kemarin kan Toti. Ya Allah. Ya Allah. Kelompok yang berani maju ya, 3 kelompok pertama yang berani maju. Untuk kelompok lainnya mungkin ada yang berbeda nggak garisnya? Ada yang berbeda? Sama? Keren ya, satu kelas bisa sama ya, bener prediksi. Prediksinya satu kelas bisa sama semua. Oke. Ada tadi yang udah memanfaatkan pakai aplikasi ya, pakai Simplicity tadi ya. Yang nggak pakai manual berapa orang? Yang pakai aplikasi berapa orang? Yang aplikasi pakai Microsoft Excel mau pakai Word berapa orang? Satu kelompok. Kelompok aja. Oke, luar biasa ya. Berarti ini udah bisa manfaatkan aplikasi yang telah kita coba kemarin. Nah sebenarnya di aplikasi itu udah ada belum cara kalian bisa menentukan garis spesifiknya? Di sana ada metodenya. Udah pakai itu. Manual itu ya. Oke, jadi sebenarnya ketika kalian kemarin pakai aplikasi di sana udah ada fiturnya untuk dapat garis spesifiknya. Gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi luar biasanya kelas ini sama semua ya prediksinya. Setelah kemarin sempat kalian baca secuplik udah kalian baca. Nah, regresi linear ini nantinya, oke, regresi linear itu nanti kalian akan bisa menemukan garis base fitnya yang paling tepat itu di mana. Gitu. Tanpa menggunakan aplikasi, tanpa kalian prediksi, tapi udah paling tepat. Nah, regresi linear ini nanti cukup simpel teman-teman. Gitu. Seperti yang kemarin kalian udah lihat kan, ada rumus di halaman berapa? 103 ya kalau salah. Coba buku paketnya bisa dilihat ya. Halaman 103, kemarin sempat kita ulas. Ada rumus seperti itu. Namun kemarin saya udah bilang kan mau membuat formula yang lebih sederhana lagi. Gitu. Oke? Kira-kira teman-teman kalau baca ini udah sampai sini belum? Udah tahu harus gimana belum bacanya? Belum paham. Oke, nanti kita pakai cara yang sederhana. Semoga lebih sederhana ya daripada yang tadi. Oke, sebelum mengarah ke sana, teman-teman pasti bertanya-tanya sebenarnya kita harus belajar regresi linear buat apa sih? Bahkan lebih luasnya deh, teman-teman kadang berpikir belajar matematika buat apa sih? Ya, teman-teman belajar matematika sebenarnya buat apa sih gitu ya? Ya, udah susah cari rumus kali XY karena buat apa sebenarnya gitu kan? Sebenarnya
matematika atau yang lebih mendasar yang kita pelajari sekarang statistika itu cukup erat kaitannya dengan kehidupan kita, teman-teman. Seperti dulu udah pernah kita bicara soal memberikan kesimpulan, memberikan interpretasi. Ketika WHO kemarin ternyata WHO dari data-datanya salah menginterpretasikan datanya, maka yang terjadi akan fatal kayak gitu. Di dunia kesehatan, itu baru kesehatan, belum yang sosial, belum yang kehidupan sehari-hari. Itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Gitu. Nah, sama halnya bisa gini, aku kok pengen nurunin berat badan misalnya ya, saya pengen nurunin berat badan. Terus kira-kira apa sih impactnya, apa sih dampak yang bisa mempengaruhi aku turun berat badan? Misal kita akan uji apakah olahraga itu mempengaruhi berat badan atau enggak. Itu bisa kita uji pakai anak regresi ini. Nah, berarti ketika ternyata olahraga itu adalah salah satu variabel yang cukup penting untuk menurunkan berat badan, itu kita dapatkan dari sini. Oh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa olahraga yang teratur, olahraga yang rutin itu ternyata bisa menurunkan berat badan misalnya. Itu akan diuji di sini. Karena jangan sampai teman-teman itu menyimpulkan sesuatu hanya dari asumsi, jangan sampai gitu. Nah, kita harus jelas kayak gitu. Nah, ini ada contohnya tadi ada beberapa, ini juga ada contohnya. Ketika kalian sebagai guru ingin mengetahui ini prestasi belajar itu apakah dipengaruhi oleh lamanya belajar kalian di rumah atau enggak kira-kira? Kira-kira kalian belajar di rumah itu 8 jam sama teman-teman yang belajar di rumah cuma 3 jam. Kira-kira lebih pintar yang 8 jam atau 3 jam? 3 jam. Kenapa 3 jam? 3 jam harapkan jawaban itu. Kenapa 3 jam? Masih otaknya juga pusing, Mas. Oke. Nah, sebenarnya kan tadi yang kita bilang, oh ya lebih pintar yang 3 jam, oh ya lebih pintar 8 jam. Itu kan hanya asumsi kita, tapi juga asumsinya kan. Asumsinya gitu. Nah, sekarang kita di sini belajar pakai data dan memberikan kesimpulan yang paling valid daripada asumsi kita. Begitu. Kurang lebih tujuannya seperti itu, kita pelajari regresi linear. Nah, teman-teman, kemarin kita sempat belajar juga soal korelasi. Korelasi ada berapa? 3. Ada korelasi apa? Positif? Negatif? Iya, korelasi. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, korelasi ini jangan sampai dilupain. Itu akan erat kaitannya dengan materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya. Ada regresi linear dan ada nantinya kita akan belajar analisis korelasi gitu. Nah, ini akan erat kaitannya juga dengan korelasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kayak gitu. Gak kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan? Insya Allah kelihatan? Oke, jadi simpelnya ya, langsung kita ambil simpel. Regresi linear itu konsepnya seperti yang aku bilang tadi. Nah, persamaan regresi linear itu kan simpel, hanya ada ini. Ini persamaan regresi linear. Simpel banget kan? Ya. Gampang dihafalin ya? Kalau teman-teman masih ingat rumus mencari persamaan garis, itu ada Y sama MX plus C. Ingat ya? Ingat nggak? Ada ini. Apa ini persamaan garis? Masih ingat? Ingat ya? Ini persamaan garis. Kita lagi Oke, jadi sebenarnya konsep sama, regresi linear dengan persamaan garis ini persamaan garis biasa. Kalau itu regresi linear. Jadi kalau itu dijalankan di sini, Y sama dengan A plus BX. Nah, B di sini sama dengan M. Ada yang tahu M itu apa? M itu gradien. Masa. Oke, M itu gradien. Jadi M ini adalah kemiringannya. Jadi miringnya berapa? Kalau teman-teman tadi kan udah bisa garis fit. Nah, di sini kalau kalian udah nemuin persamaan regresinya, kalian akan tahu kemiringannya di B ini. Rumus itu persamaan regresi linear itu Y. Kalau di sini namanya Y topi ya, ada ini ya. Sama dengan A plus BX. Udah ini doang.
Oke? Dari A sama B ya. Oke. Dari A sama B. A itu rumusnya gini. Cari A. Sigma X kuadrat dan sebagainya. Ini udah paten. Sudah paten ya. Nah, sekarang yang bingung apa? Sigma X itu apa? Mas Pia. Oke. Kasih jawab Mas Pia ya. Jadi gini. Oke? Data pertama ketika kalian dapat soal ini 100,90,3 itu ada di sini. Oke? Ini yang kedua, kasih X nya bebas. Bisa X nya kalian pengen 50, tinggal dimasukin 0,1 ditambah 0,6. Dapat kan? Dapat ya. Misal di sini. Udah, sekarang garis basicnya tinggal dibukin. Itu garis basic. Udah kayak gitu kan? Terima kasih. Oke. Oke, mungkin untuk menutup pertemuan hari ini. Mari kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan juga teman-teman bisa selamat sampai tujuan. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.